kayak gini sebelum ditutup. Setelah di makeover, berikut bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat penutup kolong dapur versi hemat. 1. Plafon PVC ketebalan 8 mm. 2. Kabel dot 10 mm dan 16 mm. 3. Penutup ventilasi udara. 4. Handle tanam. 5. Lem powder glue atau double tip. Semua bahan lainnya ada di deskripsi ya. Yuk lanjut cara bikinnya. Untuk membuat penutup kolong dapur, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengukur ketinggian dari lantai sampai ke atas ini. Di sini tingginya adalah 78 cm. Nah, dari tinggi 78 cm ini kita akan mengurangi 1 cm aja, supaya nanti ada space untuk rel bagian atas dan bagian bawah. Kemudian selanjutnya kita ukur lebarnya berapa. Lebar kolong dapurnya di sini, lebar kolong dapur saya ada 118 cm ya, 118 cm. Saya akan menggenapkan menjadi 120 karena masing-masing PVC plafon ini lebarnya adalah 20 cm. Jadi nanti saya akan membuat 6 lembar ya, 6 lembar PVC ini. Nah, karena ini lebarnya 118 dan saya lebihkan 120, jadi nanti di bagian tengah akan ada tumpang tindih seperti ini ya. Ini sengaja dilebihkan segini, jadi jangan dibikin pas ya, harus ada lebihnya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita memotong-motong PVC boardnya. PVC board ini dilapisi sama plastik tipis kayak gini ya. Kita buka dulu plastik layarnya, plastik pelindungnya. Nah, jadi nanti aman. Ini saya beli yang ukuran 1 meter ya, PVC boardnya. Karena tadi tinggi kolong dapurnya itu 68, saya kurangi 1 cm jadi 67. Kita akan ukur 67. Ini 67. Kalau teman-teman tidak punya penggaris siku agar hasilnya lurus, ini kita kasih 2 titik seperti ini ya. Sini 67, di sini 67 juga. Kemudian kita potong menggunakan cutter. Jangan lupa menggunakan penggaris dari besi seperti ini. Kemudian kita potong menggunakan cutter. Oke, seperti itu. Sekarang tinggal dipatahkan saja seperti ini. Ini udah ada garisnya ya. Jadi tidak perlu motong sampai sini, sampai ke bawah. Ke belakangnya masih mulus. Tinggal dipatahkan saja seperti ini. Terus sampai terpisah. Oke, saya akan lanjut memotong yang lainnya. Nanti kita lanjut ke step berikutnya. Langkah selanjutnya adalah kita menyatukan PVC board yang sudah kita potong tadi. Ini sudah ada celahnya seperti ini ya, jadi ini tinggal disatukan saja seperti ini. Nah, karena ini tadi lebarnya 118 dan saya lebihkan 2 cm, maka saya akan membuat masing-masing 3 ya. Sebelah kanan 3, sebelah kirinya 3 juga. Setelah ini terpasang, sekarang saatnya kita memasang kabel dak ukuran 10 mili ini ya. Ini berfungsi untuk menyatukan PVC plafon yang sudah kita sambung-sambungkan tadi, kita pasangkan tadi, supaya ini semakin kuat ikatannya. Kita akan pasangkan di bagian atas dan di bagian bawah seperti ini, tinggal didorong saja. Oh iya, untuk ukurannya ini biasanya semeter, tapi ini kabel daknya udah saya potong ya, jadi ini masing-masing 60 cm. Kemudian kita sambung yang bagian bawahnya. Ukuran kabel daknya yang untuk menyatukan PVC plafon ini adalah 10 mili ya. Karena ukuran PVC plafon ini ketebalannya itu 8 mili, jadi sangat pas banget ya kalau pakai yang 10 mili. Untuk memperkuat sambungan antara satu PVC dan PVC lain, kita akan membelikan double tip, memberikan solatip di belakang ini ya. Oke, solatip seperti ini yang lebar. Teman-teman juga bisa menggunakan lem power atau lem Korea untuk menyatukan sambungan dari PVC plafon ini. Di sini saya menggunakan solatip bening seperti ini saja, cukup seperti ini. Sambungan bawaannya juga sudah cukup kuat ya teman-teman. Ini hanya untuk memperkuat lagi supaya tidak copot-copot, karena ini juga udah kuat. Ini sambungan ini udah kuat, yang atas pun udah kuat juga menahannya.
Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Oke, untuk langkah berikutnya kita akan memasang ini ya, ventilasi, lubang ventilasi. Di sini saya sudah memberikan batasannya. Jadi dari pinggir itu saya kasih jarak sekitar 3,5 cm ya. Kemudian dari bagian bawah itu sekitar 11,5 cm ya. Jadi bagian ini ya yang dibikin lubangnya. Nah, ini yang kotak bagian tengah. Sedangkan ini adalah kotak bagian luarnya yang ini. Nanti akan ditanam seperti ini. Oke, kita buat lubangnya dulu. Karena ini untuk ventilasi tabung gas, nanti saya akan bikin 2 berjajar gini ya. Biar lebih banyak, biar lebih safety juga untuk sirkulasi udaranya. Oke, kita lanjut ke pemotongan dari PVC plafon ini. Di sini saya hanya menggunakan cutter ya. Untuk lubang ini sudah cukup. Nah, ini setelah PVC plafonnya dilubangin seperti ini. Sekarang kita tinggal masukkan aja lubang ventilasi ini ke dalam PVC yang telah kita lubangi. Caranya cukup mudah, tinggal dipaskan aja seperti ini. Kemudian ditekan agar lebih kuat. Nanti pinggirannya ini bisa dikasih lem ya, bisa pakai lem power glue atau pakai double tip juga bisa. Ini saya buat 2 ventilasi karena ini pas di bagian untuk tabung gas. Nah, seperti ini. Untuk lemnya saya pakai lem ini nih, lem apa sih, lem Cina ya. Ini lumayan kuat juga buat nempel, cuman jangan sampai bleber keluar dari ini, nanti bakal kelihatan jelek ya. Sekarang setelah pasang ventilasi, saya mau pasang ini handle di atas ini. Kita pasang dulu ya. Agar lebih memudahkan untuk memasang handle pintu ini, kita bisa tinggal mencetak aja di bagian bawah ini ya. Kita garisin pakai pulpen, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah lubang untuk memasukkan bagian ini ke dalam PVC board. Yang perlu diperhatikan adalah jarak dari pinggir sini ke sini dan dari atas ke bagian ini, bagian atas ini, sehingga nanti antara satu dengan yang lainnya itu sesuai ya. Misalkan dari bagian sana dan pintu yang ini itu handle-nya posisinya sesuai tingginya, ketinggiannya dan jarak dari pinggirnya. Kalau untuk cetakan lubangnya lebih baik ditahan seperti ini, kemudian dicetak pakai pulpen. Dan jangan lupa ada bagian untuk bautnya di sini. Kita kasih bulat seperti ini. Oke, sekarang kita potong dulu ya teman-teman untuk memasukkan handle ini ke dalam sini. Oh ya, ini bahannya dari plastik ya, warnanya silver. Nanti untuk barang-barangnya sudah ada di deskripsi semua. Oke, kita lanjut membolong ini. Setelah dilubangi hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Ini tinggal kita masukkan saja ke bagian sini. Oh, ini untuk narik handle-nya seperti ini, bagian ininya. Tinggal ditekan saja. Nah, ini agar lebih kuat bisa dikasih lem atau dibaut dari arah belakang. Oke, sekarang lanjut kita ke pemasangan rel. Pemasangan rel ini menggunakan kabel dak ukuran 16 mm. Nah, ini ukuran 16 mm, jadi nanti bagian ini tuh akan masuk ke dalam kabel dak ukuran 16 mm ini ya. Ini kan ukuran kabel dak yang kecilnya itu adalah 10 mm, ini 16 mm, jadi dia cukup longgar ya untuk masuk ke sini. Nanti kita akan tempelkan rel ini di bagian atas ini, jadi dia 2 jalur ya, jadi rangkap 2 gitu, depan dan belakang. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan pemasangan rel ya. Ini jadi relnya itu rangkap 2 seperti ini ya. Untuk bagian atas dan bagian bawah rangkap 2. Ini untuk bagian pintu bagian depan, dan ini untuk pintu bagian belakang. Sama halnya juga yang di atas. Jadi rangkap 2 seperti ini. Ya, rangkap 2 seperti ini. Oke, sekarang kita lem dulu ya. Kita kasih lem dulu relnya. Oh iya teman-teman, pastikan untuk bagian luarnya itu, untuk kabel dak ini, untuk relnya bukan yang ada tulisannya ya. Ini kan ada tulisannya nih seperti ini, supaya lebih bagus aja kalau nggak ada tulisannya. Jadi ini nanti simpannya di bagian luar ya, seperti ini nih, bagian luar. Oke, kita mulai lem dulu ya teman-teman. Saya menggunakan lem ini pin Jia. Nah, pin Jia ini lemnya berbentuk seperti ini, atau teman-teman bisa menggunakan double tip juga, atau menggunakan lem Korea apapun yang teman-teman tersedia di rumah, atau teman-teman yang ingin nanti beli di marketplace. Oke, kita lakukan pengeleman terlebih dahulu ya. Jadi ini dirangkap 2 gini, ini disatukan dulu ya seperti ini. Nanti sebelum rel ini dipasangkan ke tembok bagian atas ataupun lantai, nanti teman-teman tes dulu ya apakah ada macet atau tidak. Ditakutkan nanti kalau sudah dilem relnya ini, ketika ada macet itu sulit lagi untuk memperbaikinya. Jadi alangkah baiknya teman-teman melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah pintunya dapat bergeser dengan mulus atau tidak. Ini dilem sampai ujung ya. Yang bagian polosnya ini yang berada di bagian depan.
Nah, kita rapatkan dulu, tempelkan di sini, kita rapatkan seperti ini ya, tempelkan seperti ini terus seluruhnya sampai ke ujung. Rel untuk bagian di atas lakukan hal yang sama. Oke, relnya ini udah siap ya teman-teman. Sekarang kita buka double tipnya. Untuk pengeleman ini saya melakukan pengeleman di bagian atas dulu ya, karena bagian atas itu lebih sulit. Nanti untuk finishingnya baru saya akan melakukan pengeleman di bagian bawah. Oke, rel bagian atas sudah terpasang. Sekarang kita akan memasang rel yang bagian bawah. Nah, supaya pintunya ini bisa langsung terpasang, karena nanti kalau sudah dilem ini kan nggak masuk nih karena terhalang rel ini ya. Makanya sebelum bagian rel yang bawah itu ditempelkan, kita masukkan dulu si pintunya ini, letakkan sesuai yang teman-teman inginkan. Misalkan ini bagian depan seperti ini, kemudian ini yang di bagian belakang. Jangan lupa ya, jadi harus dipasangkan dulu, karena kalau belum dipasangkan nanti nggak akan bisa masuk seperti ini kalau bawahnya sudah dilem. Nah, seperti ini udah masuk, tapi ini belum dibuka. Untuk membuka double tipnya, teman-teman lakukan secara bertahap ya. Jadi nanti ini double tipnya dibuka di bagian ini seperti ini, dan nanti ditariknya itu secara perlahan, secara bertahap. Jadi pastikan dulu posisinya, ini ujungnya sudah pas ya, kemudian double tipnya ditarik secara perlahan. Ini yang sudah terbuka langsung kita tempelkan ya si relnya. Nah, seperti ini, kemudian tarik secara perlahan. Ini jangan sampai putus ya double tipnya, tarik secara perlahan seperti ini. Setelah penutup double tipnya dilepas, teman-teman kencangkan seperti ini ya, ditekan di bagian bawah dan di bagian atas agar double tipnya semakin menempel. Nah, untuk bagian sampingnya ditambahkan kabel dak yang ukuran 16 mili sebagai pemanis. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman, pembuatan tutup kolong dapur menggunakan PVC plafon versi ekonomis. Untuk seluruh bahan yang saya gunakan dan alat-alatnya sudah terdapat di kolom deskripsi ya teman-teman, tinggal di check out saja dari sana. Demikian tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.